ya, alat dan bahannya. Alatnya adalah gincu, cutter, vaselin, 2 wadah, air, dan ada bahannya yaitu bayam duri. Dipotong bagian bawah bayam duri sepanjang 3 cm dari akarnya. Setelah itu dikikis bagian bawah bayam duri untuk membuka silem dan floem. Setelah itu dioleskan vaselin di silem dan floem bayam duri. Dituangkan gincu ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air. Setelah itu diatur waktu 30 menit dan dimasukkan bayam duri yang sudah dioleskan dengan vaselin ke dalam larutan air yang dicampur dengan gincu. Setelah ditunggu selama 30 menit, didapatkan hasil larutan air masuk ke dalam silem setinggi 50 mm dan ke dalam floem setinggi 145 mm. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penyerapan transportasi zat hara pada tanaman bayam duri atau Amaranthus spinosus dengan perlakuan silem ditambah vaselin menghasilkan tinggi larutan pewarna makanan setinggi 50 mm dan volumenya sebesar 0,027 mm per detik. Sedangkan perlakuan floem ditambah vaselin menghasilkan tinggi larutan pewarna makanan setinggi 145 mm dan volumenya sebesar 0,080 mm per detik. Kesimpulan, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misal ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misal spermatophyta, proses pengangkutan yang terdiri dari silem dan floem. Tumbuhan membutuhkan O2, CO2, air, dan unsur hara untuk hidup. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis, dan transfer aktif. Pengangkutan ekstravaskuler merupakan pengangkutan yang berlangsung di luar berkas pembuluh. Pengangkutan intravaskuler merupakan pengangkutan yang berlangsung di dalam pembuluh angkut, yaitu di dalam silem dan floem. Proses pengangkutan terjadi secara vertikal. Air dan mineral dalam tanah masuk melalui bulu akar, epidermis, cortex endodermis, perisikel, dan akhirnya masuk ke silem. Di dalam pembuluh silem, air dan mineral diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Pada floem, air dan zat larut yang diserap akar akan diangkut menuju daun, akan dipergunakan sebagai bahan fotosintesis berupa zat gula, amilum, pati, untuk membuktikan adanya pengangkutan hasil fotosintesis melewati floem. Proses pengangkutan air dan zat-zat terlarut hingga sampai ke daun pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya kapilaritas, daya tekan akar, daya hisap daun, dan pengaruh sel-sel yang hidup.